khalifah di muka bumi yang diberi amanah oleh Allah untuk mengelola alam ini dengan baik.
sini dari ketahui jenisnya fauna. Sampel tubuhnya jumlah 1. Keterangan corak di pintu. Ya kan babi ada 2 jenis kan, babi hutan sama babi peliharaan. Mulai dari sekarang kamu sudah mulai belajar teori, juga melaksanakan pelajaran. Siapakah akan berhasil? Saya nggak bisa ngomong apa lagi. Senang, tapi sayangnya anak saya masih 4 tahun. Oke, saya ke Sinyo dulu deh yang lagi pegang mic. Sinyo, kemarin ikut nggak? Ikut level 1 atau level 2 tadi nih? Ya ini level 2. Level 2 ya. Sinyo apa sih yang apa ya yang Sinyo dapatkan edukasi saat camping class? Iya. Boleh pakai mic-nya sayang? Aha, apa aja tuh? Kan saya kan nggak tahu kakak nggak ikut. Cara menghidupkan api, cara semua materi-materi yang menyangkut dengan alam. Yang paling nyenengin buat Sinyo nggak bisa dilupain seumur hidup nih apa sih? Waktu kegiatan apa? Menghitung jumlah pohon hutan. Ngapain? Ngapain pohon dihitung sayang? Kan kayak penelitian. Untuk apa? Untuk mengetahui apa? Seberapa besar mereka, seberapa gendut mereka gitu? Seberapa banyak jumlah mereka, seberapa banyak populasinya. Apa yang Sinyo dapatkan dari camping class tersebut? Senang, happy. Ini di antara keempat cowok-cowok ketiga ya, keempat cowok-cowok ini Sinyo paling dekat sama siapa di saat camping class? Ini sama Aga. Oke, kasih mic-nya ke Aga. Nah, ayo lo. Aga, sama sih pertanyaannya. Ini kan di sana camping class, jauh sama orang tua gitu kan. Ada kangen-kangenan gak sih? Ada? Biasanya kangen sama mama atau sama ayah? Dua-duanya. Apa yang paling dikangenin? Apa ya, cerewetnya kadang ya. Oke, Aga, tadi sempat cerita nih Bunda bahwasanya sana nggak ada tenda ya Bunda ya, nggak ada tenda, tapi tidurnya gimana nih Bunda? Pakai apa tidur? Pakai apa nih tidurnya? Bivak. Bivak tuh seperti apa? Ya seperti tenda cuman dari ranting kayu dan dedaunan. Bisa juga pakai mantel. Nah, nanti kan masuk laba-laba, masuk binatang, masuk ular, itu gimana cara menghalanginya mereka agar tidak masuk ke dalam tenda kalian? Pakai garam. Nah, Itu didaburin garam biar ada hewan apa yang masuk. Tahu kalau bahwasanya mereka nggak bisa masuk garam menjadi tameng ya misalnya Bunda ya. Ini dari mana? Apakah juga diberikan edukasi oleh siapa tadi yang ini yang mendampingi mereka Bunda? Om Alit. Mentornya ya. Iya. Begitu ya, dari mentor juga mendapatkan bimbingan ya dari mereka juga. Oke, baik. Terima kasih untuk Aga. Saya sekarang ke orang tua deh, ke orang tua sang anak, Bunda Rizda. Bunda, cerita sedikit Anda sebagai orang tua. Ini banyak pemikiran minus ataupun plusnya tentang melepaskan anak kembali, istilahnya belajar tentang alam. Seperti apa, Bunda? Ya, dari awal di keluarga kita memang sudah mencoba awalnya merancang kegiatan-kegiatan yang banyak bersentuhan dengan alam seperti itu. Nah, ketika ketemu dengan konsep yang ditawarkan oleh Bunda Ulfa, nah ini kayak apa namanya, kayak gayung bersambut gitu ya, kayak gayung bersambut. Nah, terus juga gini, di usia anak-anak ini 7 tahun ke atas itu juga sudah fasenya untuk menumbuhkan fitrah belajar dan bernalar. Nah, ini dari teori yang kita pelajari, tempat yang paling tepat untuk membangun atau menumbuhkan fitrah belajar dan bernalar ini adalah di alam seperti itu. Seperti tadi juga Bunda Ulfa udah menjelaskan agar karena dengan berbagai tipe anak-anak ini mereka butuh untuk difasilitasi seperti itu ya. Tidak cukup mereka itu hanya belajar misalnya dari buku-buku, melihat binatang,
melihat tumbuhan hanya sekedar dari gambar, dari buku, tapi juga mereka perlu melihat secara langsung, menyentuh seperti itu ya, menyentuh, memegang, merasakan bagaimana makhluk hidup yang lain, alam semesta ini bersinergi seperti itu. Mereka merasakan langsung dari usia yang dini seperti ini gitu ya. Nah ini memang memang kayak tadi saya katakan gayung bersambut gitu, ada keinginan dari orang tua, terus ada yang memfasilitasi gitu ya. Jadi memang kita sangat berterima kasih sekali, bersyukur sekali program ini dibuat seperti itu. Nah terus kemudian kenapa berani melepas misalnya seperti itu ya, saya pikir kayak gini, kita nggak pernah bisa menduga atau bisa memprediksi bagaimana kondisi atau kehidupan anak-anak kita ke depan. Nah kalau semuanya seperti kondisi yang ideal lah seperti itu ya, di rumah, terus dengan fasilitas, terus ke sekolah juga yang sekolah yang konvensional dengan fasilitas segala macam. Kita lihat lagi misalnya kayak kondisi Indonesia ini yang fitrahnya itu memang ada sangat rawan bencana ya, ada di wilayah yang sangat rawan bencana. Nah ini juga sebenarnya membangun kemandirian anak-anak, ketangguhan anak-anak untuk siap bisa mempertahankan dirinya di kondisi-kondisi yang tidak terduga seperti itu. Misalnya kayak ini kemarin kelas level 2 kru sampai ini sampai 3 hari, nah itu kan nggak ada kamar mandi. Nah jadi harus siap dengan kondisi kayak gitu ya. Kalau saat pipis atau pengen pup kayak gitu, nah ini yang adanya sungai gitu. Mau nggak mau ya harus dicoba kayak gitu. Nah jadi anak-anak juga mendapatkan pengalaman baru yang itu mungkin tidak didapatkan kalau mereka hanya belajar di tempat-tempat sekolah formal. Nah kalau untuk gitu. Handiwes sendiri biasanya memang si anak yang minta atau memang orang tua yang mendorong mereka? Iya, selalu kan gini, kalau ada program atau ada kegiatan yang ingin yang ini kan awalnya pasti infonya dari kita lah orang tua gitu ya. Nah kita coba tawarkan ke anaknya gitu. Nah awal-awal ada memang kok kayak gitu? Hah? Iya tuh. Jadi dari dianya sendiri awal-awal juga kayak nggak yakin gitu. Tapi terus kita coba diskusi lagi karena itu biasanya jauh-jauh hari kita udah bangun diskusi dulu. Nah terus biasanya tuh udah dijalanin setelah kegiatan tuh kayak gini. Mi, kapan ada lagi? Jadi tuh biasanya kayak gitu. Jadi nagih gitu ya. Jadi penasaran pengen ada lagi kayak gitu. Oke, Bunda terima kasih banyak. Saya ke Bunda Ulfa sekarang. Nah, tadi sudah melihat penggalan VT-nya ya Bunda ya, video tentang program kegiatan camping kelas yang di Krung Sabe. Calang ya Bunda ya, Iya. jauh dari keramaian ya pastinya, dan juga bawa adik-adik yang luar biasa ini. Mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke alam, melihat betapa luasnya alam ini, keindahannya juga. Jadi jangan selalu mereka disibukkan dengan gadget. Ya benar ya Bunda ya. Bunda cerita sedikit tentang program camping kelas tadi mulai dari awal sampai sekarang sukses Bunda. Silakan. Insya Allah ya. Jadi tadi awalnya dari bintang kecil, akhirnya kita buka kelas alam. Nah program ini awalnya kita buat tadinya cuma mau 1 level aja. Jadi per 3 bulan sekali kita akan buka. Terus ternyata dengan kebutuhan saat ini anak-anak tuh sepertinya harus diseriusin bahwa mereka harus benar-benar totalitas dengan alam, belajar dengan alamnya secara total. Jadi akhirnya kita menggodok lagi kurikulumnya, nggak hanya 1 level. Jadi kita ada 4 level. Jadi pertama mereka pemula awal. Jadi awal tuh mereka dikenalkan dengan alam dulu ya. Tidurnya masih pakai tenda, pakai tenda yang ada frame-nya. Mereka diajarkan bangun tenda pakai frame gimana kayak gitu. Tapi mereka masih ke kamar mandinya masih ya ke kamar mandi seperti itu ya. Itu kami kerjasama dengan Tahura waktu itu. Itu di level 1 untuk awal, untuk pemula. Nah nanti di situ kita akan saring anak-anak itu lemahnya di mana, itu berdiskusi sama orang tua. Nanti tolong ya ayah bunda di rumah ditanya, digali, mereka minta tulis juga apa yang mereka udah dapatkan. Nah terus di level 2 nanti mereka mampu dalam arti seperti tadi ya di video, mereka mampu membangun rumah tempat tinggal mereka sendiri dengan bahan-bahan yang ada di alam. Kayak tadi Aga udah jelasin, mereka bangun dari daun-daun, ranting, terus dari mantel yang mereka bawa untuk hujan, mereka harus buat tempat itu sendiri. Jadi mereka mampu memfasilitasi kebutuhan yang mereka butuhkan. Nah seperti itu. Nah nanti awalnya setelah ini mereka akan ada kelas indoor
2 kali pertemuan minimal, maksimal 3 kali yang dipersiapkan untuk masuk ke level 3. Nah, level 3 ini level cakap. Cakap ini mereka sudah mulai terseleksi karena kita kan pakai kombinasi kurikulum dari kurikulum fitrah based education, kurikulum fitrahnya manusia dengan bakat, dengan talent ya. Jadi di level 2 udah kelihatan mana anak-anak yang dominan banget di komunikasi, mana anak-anak yang dominan sekali meneliti, seperti itu. Nah, anak yang suka dengan flora, anak yang suka dengan fauna, itu mereka udah kelihatan. Nah, di indoor nanti kita akan pilah-pilah itu. Sesuaikan lagi dengan usia. Kalau usianya masih 8 tahun, mungkin level risetnya seperti apa. Jadi kalau yang 14 tahun, ada anak yang 14 tahun, mereka level risetnya seperti apa. Karena mereka nanti yang akan kita persiapkan untuk menjadi mentor-mentor lanjutan-lanjutannya lagi. Nah, di level 3, ini udah mulai ke arah bakatnya masing-masing, tapi tetap dengan alam sebagai media belajar. Nah, mungkin lebih lengkap alamnya. Kemana ya? Nah, itu mungkin level pertama kemarin yang diadakan di mana, Bunda? Di Tahura. Di Tahura, yang kedua Tahura, di Krung Sabe. Di Krung Sabe. Dan yang ketiga masih rahasia. Masih rahasia. Karena belum rilis ya. Mereka aja belum kelas indoor. Nanti di kelas indoor mereka akan tahu. Karena siapa yang memilih untuk riset flora, siapa yang masih mau lanjut, siapa yang enggak, kenapa enggak gitu, dan mereka mau apa, walaupun enggak kita akan fasilitasi nanti program kelas alam yang khusus ya, yang karena program ini kita nggak hanya putus, udah selesai level udah putus, enggak, tapi mereka ini berkelanjutan. Baik. Jadi untuk level 3 yang cakap nanti mereka akan pilih yang mau ke flora, yang mau jadi penelitian lebih arahnya ke flora, itu berapa orang, yang fauna berapa orang. Nanti kita akan memfasilitasi, tentunya juga kita kerjasama dengan lembaga pemerintahan gitu. Nah, ini kan kelebihannya sudah sangat banyak sekali Bunda ceritakan, tapi tetap ada yang namanya minusnya sedikit. Seperti apa sih? Minusnya mungkin ada siswa, kami panggilnya siswa ya, karena sekolah siswa yang belum siap secara mandiri ya, kemandiriannya belum. Artinya terkendala dengan si pribadinya sendiri. Iya, Oke. ada. Jadi masih ada, kemarin ada siswa teman-teman mereka yang masih nangis gitu ya. Haifa nangis nggak sayang? Enggak ya, kuat ya Haifa ya. Ini Haifa malu. paling muda, Ah? di level 1 sempat diprediksikan dia nggak lulus waktu itu. Terus? Sempat diprediksikan nggak lulus, tapi di sesi terakhir waktu itu mereka hiking kemana gitu, ke atas ngelihat bukan air terjun, yang level 1 angkatan 1. Nah itu jalannya mendaki sekali. Orang yang belum pengalaman pasti biasanya KO. Tetapi pas balik turun, Haifa paling depan. Jadi lari tadi? Iya. jadi mentornya bilang, saya kan nggak ikut naik karena jaga ini ya, base camp. Saya bilang gimana, ada yang, karena malam diprediksikan ada 3 orang yang nggak lulus. Dari 15 orang ada 3 orang yang nggak lulus, diprediksikan dia akan ikut di program ulangan lagi nanti tahun depan. depan. Mungkin dikarenakan faktor usia, terus jam terbang yang belum terbiasa gitu. Jadi anggaplah ini sebagai latihan dulu. Jadi nanti next tahun depan kita kan buka lagi level 1 lagi, dia akan ikut lagi, kita sarankan untuk ikut lagi. Ternyata mentornya bilang tidak ada yang tidak lulus, semua lulus. Yeay, termasuk juga Haifa. Haifa waktu naik hiking itu lapar nggak sih? Enggak, capek iya. Enggak juga. Jadi mungkin kalau kecapean adik-adik pas turun ngeliatnya makanan, donat langsung gitu. Karena gini, mereka kan disuruh duduk di rumput ya. Duduknya di mana, Bun? Ya di rumput. Di sini, di tanah, di sini duduknya waktu mau makan. Iya, duduk aja di sini. Mungkin di rumah terbiasa dengan kursi, atau kalau di lantai ya pakai karpet, seperti itu ya. Nah, yang pas ke alam itulah level pemula ya, level dasar. Kaget. Dia nggak bilang nggak mau. Oh, duduknya di sini ya. Dengan ekspresi yang sekejam ibu tiri. Iya, duduk aja di situ, saya bilang. Ada next angkatan kedua.
Bunda ini kita makan duduknya di mana? Di rumput ini. Iya, duduk. Ada juga, jadi saya kok angkatan 1 dan angkatan 2 sama aja pertanyaannya. Seperti itu kan. Jadi awalnya itu tuh yang diprediksikan, aduh ini kayaknya nggak bakal bisa lanjut ke level 2 nih anak-anak kayak gini. Awalnya kan seperti itu. Tapi di malam harinya dan di besoknya ternyata Haifa mengejar ketertinggalannya dengan teman-temannya gitu kan. Jadi dia mulai berusaha menyesuaikan diri. Minum 1 gelas harus 1 air, ternyata 5 harus dapat semua anak. Jadi bagi-bagi. Nggak boleh sampai sana itu airnya habis. Jadi 1 gelas ya udah. Ada anak kan yang nggak pernah ya jijian. Karena kebersamaan kan. Kalau di hutan, kalau nggak dibagi, kalau temennya bisa drop bagaimana? Iya, gitu. betul. Jadi kebersamaan itu juga dibangun. Yang biasanya nggak pernah minum bareng-bareng, pasti cabut juga ya. Bener-bener. Boleh pinjam mic-nya sayang? Katia pengen nanya ke Iza ini. Iza udah siap sayang? Iya, yang paling cantik. Ini kayak Fatin nih ntar besarnya ya. Iza ikut juga ya pasti kemarin. Nah boleh cerita dong apa yang paling Iza senangi saat camping kelas? Mungkin ada nyanyi-nyanyi mungkin ada ya Bunda ya? Nyanyi kemudian main di sungai, mandi di sungai, ngukur pohon ya, diameter pohon, menghitung. Apa yang paling Iza sukai? Main di sungai. Kenapa? Jadi kita tahu dari mana air dasar, terus dari mana air itu dari tinggi ke rendah so naik lagi. Nah itu kan masaknya sama-sama ya. Iza juga ikutan masak sayang? Ikut. Ini ibunya, uminya Iza? Sedang sholat. Saya pengen nanya soalnya di rumah sering masak nggak, bantuin uminya nggak? Sering. Nah kalau waktu di camping kelas kemarin Iza juga ikut nimbrung sama teman-teman untuk menyiapkan makan, misalkan makanan apa yang disajikan, apakah juga makanan yang sehat atau boleh mie instan? Waktu kelompok Iza masak goreng tempe, masak nasi, sama buat kuah sayur asem. Sedap. Satu lagi nih Iza, kan suka ada nih teman-temannya, kadang ada yang tadi Bunda cerita, ada yang masih kangen sama mamanya, ada yang belum bisa mandiri, ada yang kadang-kadang tiba-tiba dia drop. Ini gimana sih Iza sebagai teman? Bantu. Seperti apa? Kayak hari itu ada juga yang nangis. Kenapa? Ceritain. Ternyata nangisnya karena kangen. Iza kesukaannya apa nih? Hobinya? Masak. Berarti nanti besarnya jadi chef ya? Ya. Chef Iza, keren. Insya Allah mudah-mudahan. Boleh Iza, terima kasih banyak mic-nya. Saya ke Haifa ini. Ini boleh nggak saya bawa pulang nih? Gemes pegang sayang. Katia pengen nanya nih. Haifa kemarin itu pas berangkat, uminya ngizinin atau nangis-nangis dulu pakai drama? Kayak drama Korea gitu? Izinin. Haifa waktu itu ngomong sama Umi gimana? Umi, Haifa pengen ikut dong atau gimana? Kakak bilang kakak pengen ikut yang level 2. Terus Uminya bilang apa? Boleh gitu. Boleh gitu. Terus Boleh. Haifa kan kalau di rumah makannya tadi di bangku, di atas meja disiapin sama uminya, disiapin piring, nasi. Nah kalau di camping kelas ini kan Haifa ya, maaf. Nah Haifa kan harus mandiri nih, cuci piring sendiri, masak sendiri, mandi sendiri, kadang juga ke kamar mandi sendiri. Punya kendala nggak waktu itu? Susahnya apa gitu? Ayo, apa yang paling susah yang nggak bisa dikerjain? Tetot, waktunya habis. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Habang Ruineng ya.